Kebakaran hutan dan lahan kian meluas di Jalan Trans Kalimantan, Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiran Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Dalkarhutla, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berjibaku melokalisir api. Petugas juga mengerahkan sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Cuaca panas dan tiupan angin serta minimnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api yang membakar hamparan lahan gambut. Diperkirakan lahan yang terbakar mencapai ratusan hektar. Kebakaran lahan ini membuat kabut asap menyelimuti Jalan Trans Kalimantan. Sejumlah pengendara mengeluh jarak pandang yang terganggu dan gangguan pernafasan. Soalnya nggak pernah gitu lah, olehnya ada kabut dengan ada bau-baunya. Bau asap itu Iya, bau asap. Bu, kalau kondisi gini mengganggu perjalanan nggak, Bu? Ya mengganggu, sangat mengganggu sekali. Jarak pandang gimana jarak pandangnya, Bu? Ya nggak seperti normal lah. Petugas gabungan bersama relawan terus berupaya mencegah kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, puluhan unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Besar api, butuh Mako belum tiba. Mako, tolong Pak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an. Oh, RT. Itu masih sementara. Iya. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Banyak rumah panggung. Rumah seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya, secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapang bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di Kompleks Lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Ya, korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum menyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Saat ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Ya, pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna Satpam BUMN Perum Jasa Tirta II Jatiluhur. Ya, petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna Security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, tempat korban terakhir bertugas hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan juga korban. Sementara pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap para pelaku. Yang saya
lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalami. Sebelumnya seorang satpam ojek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk. Pemirsa, upaya penyelundupan narkotika melalui jalur penerbangan internasional berhasil digagalkan oleh petugas gabungan Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri. Ya, pelaku merupakan seorang pilot maskapai asing yang diduga memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan untuk membawa puluhan ribu butir ekstasi ke Indonesia. Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, sempat listrik padam beberapa hari, sejumlah peternak ayam di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mengeluhkan ribuan ekor ayamnya mati. 5.000 pikirnya, mati belawar sama mati lampu. Inilah video yang sempat viral di media sosial, di mana akibat listrik yang sempat padam beberapa hari di area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menyebabkan kerugian bagi para peternak ayam. Bahkan sempat viral di media sosial bahwa ribuan ekor ayam milik peternak mati lantaran listrik padam dengan jadwal yang tidak konsisten. Katanya aman. Nah, ya. Masih banyak. Ya, pemirsa, General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Iwan Solistiono menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait sempat adanya pemadaman